Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilasaka dari kelas 11 TJKT 3 SMK Telkom Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang load balance mikrotik menggunakan metode PCC. Nah, jadi load balance sendiri dia kita gunakan untuk mendistribusikan beban traffic koneksi pada dua atau lebih jalur secara seimbang agar traffic yang berjalan dapat menjadi optimal, dan sehingga kita juga dapat memaksimalkan throughput bandwidth. Jadi bandwidth yang kita dapatkan pastinya akan lebih besar daripada yang kita dapat dari satu ISP atau satu internet service provider ya. Karena di sini kita menggabungkan bandwidth dari kedua ISP atau kedua internet service provider. Nah, untuk topologinya sendiri, untuk setup yang saya telah buat, jadi kita mempunyai dua buah router sebagai ISP dan satu buah router mikrotik sebagai yang melakukan si PCC load balance ini. Nah, untuk router yang pertama, saya memiliki sebuah router ZTE dan dia saya dikonfigurasi oleh provider dengan IP 192.168.1.1 prefix 24, dan untuk di router kedua saya mempunyai router TP-Link yang sudah di set juga oleh provider sebagai IP 192.168.99.1 ya. Dan di sini untuk masing-masing bandwidth dari kedua ISP-nya akan saya limit menggunakan metode simple queue. Jadi akan saya limit untuk ISP 1 menjadi 10 Mbps dan ISP 2 akan saya limit 5 Mbps agar nantinya jika load balance yang saya lakukan ini berhasil, dapat terlihat bahwa total dari bandwidth yang saya dapatkan sekitar kurang lebih ya 14 sampai 15 Mbps ya. Oke, jadi mungkin segitu saja, kita langsung saja mulai ke konfigurasinya. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja konfigurasi mikrotiknya. Kita sudah di tampilan awal dari Winbox. Di sini kita menggunakan Winbox yang terbaru ya, agar gak apa-apa karena UI-nya lebih bagus. Oke, di sini kita akan masuk saja, connect. Oke, jadi sebelum kita mulai ke konfigurasi PCC-nya, hal pertama yang akan kita lakukan pastinya adalah konfigurasi dasar dulu. Jadi kita akan mengkonfigurasi pertama DHCP client agar dapat terhubung ke kedua ISP. Di sini terhubung ke Ether 1 sebagai ISP 1. Di sini statusnya searching, oke, sudah bound, dan Ether 2 sebagai ISP 2. Oke, di sini request dan sudah bound. Nah, jadi di sini ISP 1 dengan IP 192.168.1.5 yang berarti untuk default gateway-nya .1.1, dan juga 192.168.99.102 untuk ISP 2. Nah, di sini default gateway-nya 99.1 ya. Dan bound-nya juga beda. Di sini untuk yang router ZTE saya setting, atau ISP 1 saya set untuk bound selama 24 jam. Dan Ether 2 ini sudah disetting hanya 2 jam ya, atau 120 menit jika di router TP-Link-nya. Oke, jika DHCP client sudah, kita akan lanjut memasukkan DNS terlebih dahulu. Nah, jadi DNS kita akan tambahkan pertama 888, lalu kita akan tambahkan lagi 88.44. Oke, sudah. Lalu kita juga akan menambahkan default gateway dari kedua ISP sebagai DNS. Jadi 192.168.11 dan juga 168.99.1. Oke, dan allow remote request kita nyalakan, apply oke. Selanjutnya kita akan masuk ke di firewall. Di sini kita akan ke NAT dulu. Lalu chain-nya kita tidak akan ganti, kita akan mengganti out interface-nya menjadi Ether 1. Dengan action kita ganti menjadi masquerade. Kita apply. Oke, dan kita akan copy, dan untuk yang ini kita akan ganti out interface-nya menjadi Ethernet 2 ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Mangle, kita akan menambahkan lagi address ya. Jadi untuk addressnya
Di sini kita akan menambahkan satu lagi yang nantinya akan mengarah ke laptop. Jadi 192.168.100.1 prefixnya bebas, tapi di sini saya akan menggunakan prefix 25 dan interface-nya jangan lupa diganti agar tidak overlap. Di sini enter 3, apply, oke. Oke, nah jadi sekarang kita akan langsung saja masuk ke Mangle-nya. Nah, jadi kita akan ke Mangle. Jadi hal pertama yang kita akan lakukan di sini adalah untuk policy routing ya. Kita akan tambahkan new dan chainnya pre-routing, lalu kita akan tambahkan destination address 192.168.1.1, lalu in interface-nya kita akan tambahkan yang mengarah ke laptop, salah pencet, mengarahkan ke laptop, yaitu adalah ether 3. Lalu actionnya kita tidak akan ganti, actionnya tetap accept ya. Nah, jadi ini kenapa? Jadi untuk mengelola koneksi yang dimulai dari luar, koneksi replies harus keluar melalui interface yang sama atau dari IP public yang sama saat koneksi request datang. Nah, jadi kita akan pertama-tama kita akan melakukan ini, dan lalu kita akan marking semua koneksi masuk untuk mengingat interface yang digunakan. Seperti itu. Jadi ini kita akan apply. Dan kita akan copy, lalu destination address-nya kita ganti menjadi default gateway ISP kedua. Ini interface-nya sama ether 3, kita akan apply, oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan rule PCC agar dia dapat tergabung ya. Jadi ini adalah untuk membagi lalu lintas menjadi dua bagian berdasarkan source address dan ports-nya. Jadi kita akan menggunakan both addresses and ports di PCC. Nah, kita akan tambahkan di sini chain-nya pre-routing, in interface-nya ether 3, lalu connection mark-nya no mark. Di sini sudah ada, no mark. Lalu kita akan ke tab advance, kita akan tambahkan per connection classifier atau PCC. Di sini kita akan ganti source address menjadi both addresses and ports. Di sini 2 karena kita memiliki dua ISP ya. Jika ISP kalian 3 atau mungkin 4, itu bisa diganti. Jadi jika ISP kalian 3 maka diganti 3, jika 4 ya 4. Oke. Tapi karena kita hanya punya 2, jadi ya yang saya tulis 2. Oke, itu sudah. Lalu kita akan ke actions. Untuk actionnya kita akan tambahkan di sini mark connection, dan untuk new connection marknya kita akan tambahkan ISP1_connection. Kita tulis karena belum ada ya ini, jadi kita akan apply. Nah, lalu kita copy dan kita tambahkan ISP2_con, kita ganti saja. Di sini action masih sama. Nah, untuk di rule advance, di rule per connection classifier ya, dia 2/1 karena dia untuk ISP 2, dan sini juga sama pre-routing ether 3 no mark, apply. Oke. Nah, setelah rule PCC dibuat, kita akan menambahkan action mark routing berdasarkan connection mark yang sudah kita buat. Karena policy routing hanya diperlukan untuk traffic yang keluar atau menuju ke internet. Jadi kita jangan lupa untuk menentukan parameter in interface. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ya kita akan sudah tambahkan new chain-nya, dia tetap di pre-routing. Lalu connection mark-nya kita akan tambahkan ISP1 connection. In interface-nya juga jangan lupa ya, interface-nya yang mengarah ke laptop. Lalu di actions-nya kita akan tambahkan mark routing dengan new routing marker. Kita akan namakan to_ISP1. Ini kita apply. Oke, lalu kita copy dan ini kita ganti saja tuh ISP2. Lalu kita ke general, dan connection mark yang ISP1con ini kita ganti menjadi ISP2_con karena dia untuk ISP2. Apply. Oke. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan output ya. Jadi chainnya di sini kita akan ganti menjadi output. Lalu connection marknya kita akan tambahkan ISP1 connection.
Dan juga kita akan langsung saja ke action. Actionnya kita akan ganti menjadi mark routing, dan untuk new routing marka kita akan menambahkan to ISP1. Nah, untuk output kita tidak perlu menambahkan interface lagi ya, jadi hanya menambahkan connection mark dan juga routing mark to ISP1 dan actionnya kita ganti menjadi mark routing. Oke, ini apply. Kita copy, lalu ini to ISP1 kita akan ganti menjadi to ISP2, lalu di general kita ganti ISP1 connection menjadi ISP2 connection. Apply. Oke. Nah, kita sudah punya 8 nih, kita sudah punya semua kecuali satu. Kita masih kekurangan untuk agar simple queue-nya berjalan, yaitu adalah mark paket. Nah, fungsinya mark paket di sini adalah dia untuk ya mark paket. Sebentar. Oke, jadi untuk chain-nya di sini kita akan ganti menjadi forward. Connection mark-nya kita akan ganti menjadi ISP1 connection. Lalu di action kita akan ganti menjadi mark paket ya. Jadi oke, lalu new packet mark-nya kita akan ganti, kita akan tambahkan ya. Jadi ISP1 underscore paket. Lalu kita apply, kita copy, lalu ini kita ganti menjadi ISP2 underscore paket, dan connection marka kita ganti menjadi ISP2 underscore connection. Apply. Oke. Nah, jadi total di sini kita punya 10 rule mangle ya. Jadi 2 accept, 2 mark connection, 2 mark routing dengan chain pre-routing, 2 mark routing dengan chain output, dan 2 mark packet dengan chain forward. Nah, oke. Nah, sekarang karena sudah kita tambahkan rule mangle-nya, kita sekarang akan menambahkan queues, simple queue. Nah, fungsi simple queue di sini adalah dia untuk membatasi paket yang masuk ke client nantinya, atau dalam kasus kita di sini akan masuk ke laptop yang saya gunakan ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ISP1 dia akan dapat 10 Mbps, dan ISP2 mendapatkan 5 Mbps. Jadi kita langsung saja sini new, kita ke general, untuk namanya kita ganti menjadi ISP1 underscore limit. Targetnya di 00000 karena sebagai default IP ya. Max limitnya lalu kita ganti menjadi 10M, dan juga di target downloadnya juga 10M. Lalu kita akan ke advance. Nah di sini kita akan tambahkan paket marks yang sudah kita buat tadi ya. Jadi karena yang pertama ini untuk ISP1, jadi kita tambahkan yang ISP1 underscore paket. Kita apply, dan di sini bisa terlihat di queue listnya sudah ada ya. Lalu kita akan copy, dan kita akan ganti menjadi ISP2 underscore paket, dengan namanya juga kita akan ganti menjadi ISP2 underscore limit, dan max limitnya juga kita ganti menjadi 5M atau 5 Mbps. 5 Mbps. Oke, apply. Oke. Nah, di sini sudah hijau. Nah, setelah itu kita akan menambahkan routes. Jadi kita ke IP routes. Nah, di sini sudah ada sebenarnya ke yang 1.1 dan 99.1, tapi kita remove saja karena kita akan menambahkan routes sendiri secara manual. Ya, kita akan new destination address 000 dengan gateway yang pertama 192.168.1.1,
Lalu cek gateway-nya ping dengan, karena ini untuk ISP1 jadi routing marknya kita ganti menjadi to ISP1. Oke, kita apply, lalu kita copy di sini gateway-nya kita akan ganti menjadi 99.1 dengan distance-nya 1, lalu to ISP1 kita ganti menjadi to ISP2. Apply, oke. Nah, di sini sudah aktif ya di sini, jadi sudah ada aktif static reachable Ether 2 dan reachable Ether 1 untuk ISP1, ini Ether 2 untuk ISP2. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk failover. Nah, jadi fungsinya failover adalah jika salah satu koneksi mati, dia akan otomatis dialihkan ke koneksi yang satunya lagi. Jadi misal untuk utamanya adalah ISP1. Jika ISP1 mati, maka koneksi akan otomatis beralih ke ISP2. Jadi di sini kita akan tambahkan destination address, lalu dengan gateway. Pertama kita akan buat untuk ISP1 168.1.1. Lalu cek gateway-nya ping, lalu distance-nya kita tambahkan 1. Tidak perlu menambahkan routing mark. Apply, lalu kita akan copy. Nah, di sini gateway-nya kita ganti. Ini adalah untuk yang router 2 99.1, cek gateway-nya tetap ping. Nah, bedanya di sini adalah distance-nya 2. Distance di sini adalah sama seperti priority-nya. Jadi sebelum dia nge-reach ke oke, kita apply dulu. Oke. Nah, jadi sebelum dia bisa nge-reach ke Ether 2, dia akan nge-reach ke Ether 1 terlebih dahulu. Jika Ether 1 tidak nge-reach, dia akan otomatis failover ke Ether 2 atau ke ISP2. Jadi langsung teralihkan. Nah, ini jadi di sini sudah semua kecuali satu lagi yang saya lupa tadi. Jadi kita akan menambahkan DHCP setup untuk dari router kepada client. Jadi di sini saya menggunakan Ether 3. Next, dan DNS servernya jangan lupa ditambahkan 192.168.99.1 dan juga 88.4.4 ya. Jadi DNS di DHCP setupnya kita samakan dengan DNS yang sebelumnya sudah kita setting di router. Lalu next, list time-nya kita pakai default saja. Next. Nah, jadi untuk konfigurasinya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan coba lihat apakah kita berhasil atau tidak. Oke, jadi kita sudah masuk di sini di speedtest.net dan di sini kita akan langsung saja. Nah, untuk connection-nya kita menggunakan multi. Lalu kita pencet yang go. Dan di sini kita akan melihat apakah downloadnya benar 15 Mbps. Nah, ini sudah betul ya. Jadi yang kita dapat di sini ada sekitar 14 sampai ya 14,8 Mbps. Itu sudah bagus, artinya sudah betul untuk downloadsnya. Dan di sini untuk uploadnya seharusnya juga sama di kisaran 14 sampai 15 Mbps. Nah, oke. Jika hanya yang didapatkan hanya 10 Mbps atau hanya 5 Mbps, itu artinya ada yang salah di bagian mangle-nya. Itu artinya salah satu dari ISP tidak bekerja. Tapi untungnya di sini kita jika mengkonfigurasi betul semuanya, maka yang akan didapatkan di sini akan terlihat seperti ini. Dia akan nge-show bahwa semua ISP-nya bekerja dan mereka berdua mengirimkan paket sesuai dengan yang sudah kita setting di simple queue yang sudah kita buat. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga yang saya lampirkan sekarang ini dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.